Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga sehat selalu, diberikan keberkahan, rezeki, dan kelimpahan, kenikmatan lahir dan batin. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita ngobrol-ngobrol ringan aja. Sebelumnya saya ingin memperlihatkan salah satu halaman eh, channel blog saya semasa kuliah sampai sekarang. Ini namanya adalah blog saya, yaitu wahyuheriawan.blogspot.com. Sebelumnya memang sudah saya beli domain wahyuheriawan.com, tapi sekarang domainnya belum saya perpanjang, dari kembali lagi ke blogspot. Nanti kalau misalkan sudah ada rezeki, nanti saya akan beli lagi domain. Jadi teman-teman, semalam saya baca berita tentang salah satu pesawat terbesar di dunia, yaitu pesawat kargo internasional, yaitu Antonov AN225 hancur luluh lantak, yang diserang oleh Rusia. Kemudian saya baca-baca, kemudian cari informasi, sebenarnya pesawat besar ini yang yang sangat menghebohkan masyarakat dunia secara internasional ini milik siapa. Setelah saya coba cari, tentu di Google ya, bahwa ini dimiliki oleh perusahaan negara Ukraina, itu Antonov, itu perusahaan Antonov. Jadi memang perusahaan ini memang memiliki fokus di dunia kargo, ya, di bisnis, kemudian juga dalam dunia sosial. Dalam artian kalau misalkan di negara lain ada terjadi bencana, ini yang membawa kargo-kargonya teman-teman, mulai dari bantuan sosial, logistik, kemudian alat-alat segala macam. Nah biasanya pesawat ini, si bongsor ini yang gede banget ini, akan disewa oleh oleh organisasi internasional untuk mindah-mindahin barang, atau misalkan untuk mengirimkan barang bantuan sebenarnya. Jadi selain bisnis juga untuk nasional. Kalau misalkan dilihat dari segi kerugian, tentu pemerintah Ukraina akan merasa rugi banget. Karena kenapa? Karena ini pesawat modal bikin pesawat ini kan pasti modal besar ya, seperti itu kan. Apalagi ini merupakan pesawat kargo paling terbesar di dunia. Bannya aja teman-teman, kalau misalkan landing itu ada 32 biji. Ban bagian bawah 32 biji. Gila, keren kan? Sedangkan kalau misalkan kita lihat dari pesawat-pesawat umumnya, pesawat penumpang ya, penumpang. Kita lihat untuk yang umum biasanya ada 2 di belakang, ada 4 lah kurang lebih, kemudian di depan ada 1. Tapi ini sampai 32 ban, saking gedenya segala macam. Jadi kalau kalau misalkan Belanda itu sampai 32. Ini yang rugi bukan cuma Ukraina, tapi dunia internasional. Karena kenapa? Karena sudah tidak ada lagi pesawat si bongsor ini yang bisa membawa kargo dalam bentuk yang jumlah yang sangat besar segala macam. Jadi hanya satu di dunia pemilik yang dimiliki oleh pemerintah Ukraina. Ya semoga peperangan antar Ukraina dengan Rusia cepat berakhir. Kalau bisa sih sebenarnya tidak perlu jadilah segala macam. Ini sangat menarik dunia dunia internasional. Masyarakat Indonesia juga banyak yang komentar ya segala macam, mengapa Putin nyerang Ukraina, dan kenapa Ukraina meminta bantuan kepada NATO dan AS segala macam pada sekutunya. Kemudian Rusia sekarang diberikan hukuman, baik itu secara finansial, kemudian hubungan diplomatik di berbagai negara juga diputus. Ya banyak kerugian yang akan terjadi kalau misalkan peperangan itu terjadi. Nah, apa yang bisa kita petik dari terjadian ini? Bisa saja mungkin ini terjadi kepada kita di Indonesia, teman-teman. Kalau misalkan kita tidak memiliki pertahanan militer yang baik atau misalkan yang kuat, bisa saja mungkin negara tetangga, kalau misalkan Allah alam, semoga kita jauhkan ya, kalau misalkan negara tetangga atau misalkan antara ASEAN gitu segala macam memutuskan untuk berperang dengan kita gitu, tapi kita tidak memiliki basis kekuatan militer yang baik, ya bisa saja bangunan, kemudian alat-alat pemerintahan, masyarakat juga akan terkena daripada akan terkena kerugian daripada itu. Antonov AN225 sekarang hanya jadi sejarah. Semoga, nggak tahu ini bisa diperbaiki apa tidak. Semoga bisa diperbaiki sehingga bisa membawa kargo internasional
antar negara. Kalau nggak salah sih ini juga pernah landing di Bandara Internasional Jogja, tapi bukan yang seri ini, seri yang masih di bawahnya sedikit. Kalau ini yang paling gede banget. Jadi Antonov AN225 ini belum pernah landing di Indonesia. Jadi ada satu Antonov 225 di Bandara Internasional Yogyakarta, tapi di bawah ini serinya. Yang agak kecilan dikit lah, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih. Nanti kita saya akan coba untuk posting tentang berita-berita terkini, di samping juga tentang dunia UMKM, kuliner, dan lainnya. Semoga teman-teman berkenan untuk menerima dan mengizinkan saya ya untuk membuat posting berita-berita terkini. Tapi saya tidak akan jauh karena saya juga bukan pemerhati politik dan segala macam. Kita hanya komen-komen aja lah ya, kita berbalas pantun segala macam. Terima kasih teman-teman, semoga teman-teman sehat selalu, dan teman-teman yang sedang berusaha, sedang berdagang pisang keju, dimanapun teman-teman berada, atau di genre UMKM lainnya, semoga teman-teman diberkahi, diberikan kelancaran usahanya, semoga teman-teman berkah selalu dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.